Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan tentang peran pemerintah dalam kerangka ekonomi Islam. Sebelumnya yang kami hormati Bapak Saiful Afa selaku dosen pengampu mata kuliah ekonomi Islam dan teman-teman sekalian. Sebelum melanjut ke materi, perkenalkan saya Putri Febriani dan ada dua rekan saya, yaitu ada Satria Bagus Pambudi dan Hasna Salsabila Rosyida. Baik teman-teman, mari kita langsung aja lanjut ke pembahasan materinya. Yang pertama itu ada pendahuluan. Pemerintah merupakan lembaga yang bertugas sebagai pengendali suatu negara. Oleh karena itu, pemerintah harus memiliki peran dan fungsinya secara syumul dan merata. Dalam Islam, pemerintah dianggap sebagai agen khalifatullah yang bertugas untuk mesejahterakan masyarakatnya dalam menggapai falah atau kemenangan dunia dan akhirat. Selanjutnya itu ada tugas-tugas penting dalam perekonomian adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada mengawasi faktor utama penggerak perekonomian. Itu adalah pemerintah harus mengawasi gerak perekonomian seperti mengawasi dan melarang praktik yang tidak benar, baik dalam sistem jual beli, produksi, konsumsi, dan sirkulasi. Yang kedua ada menghentikan muamalah yang diharamkan. Itu adalah berbagai bentuk muamalah yang diharamkan karena berlawanan dengan asas-asas Islam yang berdiri di atas moral dan terjaganya kemaslahatan umum seperti riba, penimbunan, dan monopoli. Yang terakhir itu mematok harga kalau dibutuhkan. Itu adalah para ahli fikih berbeda pendapat tentang mematok harga. Sebagian mengharamkan karena ada riwayat yang melarang, seperti hadis Anas yang menceritakan Nabi SAW menolak mematok harga dengan alasan Allah SWT yang mengatur rezeki dan kehidupan manusia. Selanjutnya, dalam Islam, pemerintah memiliki peran penting dalam perekonomian berdasarkan konsep. Yang pertama itu ada kekhalifahan, yang kedua ada kewajiban kolektif atau fardhu kifayah, yang ketiga ada mengatasi kegagalan pasar untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan. Selanjutnya ada peran-peran. Teks Al-Quran dan Sunnah secara eksplisit dan implisit telah menyebutkan peran yang dilakukan pemerintah. Peran-peran tersebut adalah yang pertama itu ada manajemen kekayaan publik dalam rangka memaksimumkan kepentingan publik. Yang kedua itu ada pemenuhan segala persyaratan untuk membangun negara secara efektif dalam melindungi masyarakat dan kepentingan budaya, ekonomi, religius, dan politik. Yang ketiga, itu ada menggali pemasukan untuk membiayai administrasi, publik, dan tugas-tugas pemerintah. Yang keempat, itu menjamin para individu agar dapat meningkatkan efisiensi dan derajat kekayaan dan kesejahteraannya. Yang kelima, itu ada menjaga keseimbangan sosial dan ekonomi, khususnya distribusi dan redistribusi kekayaan atau pendapatan. Yang terakhir, itu ada melindungi lingkungan ekonomi agar tetap sesuai dengan nilai prinsip Islam. Selanjutnya itu ada fungsi-fungsi. Jalan dengan pemikiran tersebut, Musa menyatakan bahwa fungsi negara Indonesia yaitu yang pertama itu ada fungsi keamanan, pertahanan, dan ketertiban. Termasuk dalam fungsi ini adalah fungsi perlindungan terhadap kehidupan, hak milik, dan hak lainnya sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Yang kedua itu ada fungsi kesejahteraan atau bisa disebut welfare function, termasuk di dalamnya social service dan social welfare, yang jelas seluruh kegiatannya yang ditujukan untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terus yang ketiga itu ada fungsi pendidikan atau education function, termasuk ke dalamnya tugas penerangan umum, nation and character building, peningkatan kebudayaan, dan sebagainya. Yang keempat itu ada fungsi mewujudkan ketertiban serta kesejahteraan dunia. Tujuan dan prinsip. Yang pertama, pencapaian kemampuan ekonomi yang diperlukan untuk memperkuat negara sedemikian rupa.
sehingga memungkinkan menjadi pelindung agama, pelindung masyarakat dan nilai-nilainya, serta wahana penyebaran dakwah Islam di dunia di bidang pembangunan ekonomi, iptek, dan kekuatan militer. Yang kedua, itu ada bekerja untuk menjamin kepuasan ekonomi masyarakat pada umumnya yang meningkatkan kesejahteraan materi secara umum sambil menjamin kebutuhan dasar setiap individu. Yang ketiga itu ada memaksimalkan manfaat properti publik, perluasannya, dan penggunaannya untuk kepentingan semua orang. Yang keempat, itu mendapatkan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk menjalankan pemerintah dan membelanjakannya sesuai dengan syariah. Yang kelima, itu ada melindungi kerangka moral dan hukum serta mendorong lingkungan kerja yang kondusif menuju kesuksesan di akhirat. Ini termasuk menghabiskan apa yang baik, mencegah apa yang salah. Terus yang keenam atau yang terakhir, menjaga keadilan ekonomi dengan menjaga keseimbangan sosial dan ekonomi, mencapai lapangan kerja yang layak bagi seluruh anggota masyarakat, dan melestarikan kekayaan dan pendapatan rakyat. Saat ini ada beberapa lembaga atau institusi yang mempunyai otoritas dalam pengaturan tentang keuangan komersial maupun sosial, yaitu ada Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, Badan Zakat Nasional, Badan Amil Zakat Nasional, Dewan Syariah Nasional, dan Badan Wakaf Indonesia atau BWI. Strategi Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Strateginya yang pertama yaitu penguatan halal value chain. Penguatan halal value chain memiliki beberapa program antara lain terdiri dari halal hub daerah, sertifikasi halal, kampanye halal, lifestyle, insentif, investasi, dan kerjasama internasional. Yang kedua, penguatan keuangan syariah terdiri dari beberapa program yaitu National Halal Fund, Islamic Inclusive Financial Service Board, integrasi of fiskal komersial, framework dan indikator kebijakan moneter, makroprudensial, dan makroekonomi, serta bank BUMN syariah. Yang ketiga, penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah. Penguatan UMKM ini dapat dilakukan melalui beberapa program kerja seperti edukasi untuk usaha mikro, fasilitas pembiayaan terintegrasi untuk UMKM, database UMKM, dan literasi UMKM. Dan yang terakhir, penguatan ekonomi digital. Studi kasus pertama, Deputi Gubernur Bank Indonesia Sugeng menyebutkan ekonomi dan keuangan Islam memiliki peran besar untuk mencapai tujuan menjadi Indonesia maju pada 2045. Digitalisasi maupun ekonomi dan keuangan Islam akan memainkan peran besar untuk mencapai tujuan menjadi Indonesia maju pada 2045, katanya dalam diskusi daring di Jakarta Kamis 29 Oktober 2020. Saat ini, kata Sugeng, Indonesia sedang berada dalam level negara dengan berpenghasilan menengah ke atas. Pendapatan nasional bruto per kapita Indonesia sebesar $4.050. Oleh karena itu, menurut dia, masih terbentang perjalanan panjang dan menantang untuk menjadi negara berpenghasilan tinggi untuk keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah atau middle income trap. Kami tidak ingin terjebak dalam status negara berpenghasilan menengah atau kami menyebutnya middle income trap, ucap Sugeng. Dengan banyaknya jumlah penduduk Muslim, Sugeng menilainya sebagai potensi mendorong pencapaian Indonesia 2045. Karena dengan begitu, bakal ada supply dan permintaan yang kuat di bidang ekonomi dan keuangan Islam. Indonesia kini memiliki 28.000 pesantren dengan lebih dari 2 juta santri, 14 bank musyairah syariah, 2 unit usaha syariah, 163 PBR syariah, dan 4.500 lembaga keuangan mikro syariah. Mayoritas atau hampir 60% penduduk Indonesia adalah nilai-nilai yang sangat akrab dengan teknologi digital dan memiliki banyak ide inovatif, menjadi tambahan pendorong untuk mencapai tujuan. Dari segi aksesibilitas, misalnya, menurut Sugeng, terdapat sekitar 133% penduduk Indonesia memiliki telepon genggam. Artinya, satu orang dapat memiliki lebih dari satu ponsel, ujarnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih yang sudah menonton. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.